Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kali ini akan membahas ya masih berkaitan dengan riset operasi. Kita akan bahas untuk hari ini tentang analisis sensitivitas ya. Apa itu analisis sensitivitas? Ya, analisis sensitivitas untuk kali ini kita akan bahas tentang eh, bagaimana perubahan ruas sisi kanan atau NK yang nilai kanan atau RHS buku yang lain ya, buku yang lain right hand side ya mempengaruhi solusi optimalnya. Artinya bagaimana kalau setelah kita peroleh hasil optimumnya ya, dengan Z min atau Z maksimumnya, kemudian kita analisis ya. Kalau seandainya pada kendala itu ruas sisi kanannya berubah, ya apa yang terjadi pada solusi optimalnya. Ya. Dan yang kedua, bagaimana perubahan koefisien fungsi tujuan itu mempengaruhi solusi optimalnya. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Kita ambil sebuah permasalahan di sini ya. CV selupa akan memproduksi dua jenis produk yaitu Kirin dan Cosmo, dan untuk memproduksi keduanya diperlukan mesin A dan mesin B. Maksimum penyediaan mesin A adalah 60 jam dan mesin B-nya adalah 40 jam. Di mana kebutuhan penggunaan mesin A dan B untuk tiap produk dan keuntungannya diberikan pada tabel berikutnya ya di bawah ini. Di sini bawah terlihat ya untuk Kirin ya untuk menyelesaikan produk Kirin ini ya dibutuhkan 2 jam pengerjaan dengan mesin A dan 2 jam pengerjaan dengan mesin B. Ya. Untuk menyelesaikan produk Cosmo ya, dibutuhkan 3 jam pengerjaan untuk mesin A dengan mesin A dan 1 jam pengerjaan untuk mesin B. Ya. Nah, mesin A itu hanya tersedia untuk 60 jam. Ya. Mungkin bisa sistem sewa mungkin ya, sewanya 60 jam gitu ya. Mesin B ada ketersediaan 40 jam kerja. Ya. Kemudian diberikan juga keuntungan bersih dari produk Kirin itu 40.000. Ya, ini keuntungan dalam ribuan ya. Untuk produk Kirin itu keuntungannya 40.000 per piecesnya dan untuk produk Cosmo 30.000 per unitnya. Ya. Nah, permasalahannya adalah yang pertama, berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari masalah di atas. Kemudian, jika mesin A ditingkatkan kinerjanya menjadi 70 jam, dari 60 jam menjadi 70 jam, maka bagaimana solusi optimumnya? Rubahnya bagaimana? Atau jika mesin B yang ditingkatkan kinerjanya menjadi 50 jam, mula-mula 40 jam dari 50 jam, bagaimana solusi optimumnya? Ya, perubahan solusi optimumnya. Dan yang keempat ya, bagaimana perubahan koefisien fungsi tujuan ini mempengaruhi solusi optimalnya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya pada tabel yang pertama tadi kita bisa bentuk fungsi tujuannya apa dan fungsi kendalanya apa. Ya, dari tabel ini fungsi tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Ya, Z max-nya adalah 40. Ini misalkan variabelnya X1 untuk Kirin dan X2 untuk Cosmo. Ya. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh adalah 40 X1 ditambah 30 X2. Ya. Kendala yang ada di sini adalah
20x1 ditambah 2x1 ditambah 3x2 ya, kurang dari sama dengan 60. Ya, dan 2x1 ditambah x2 kurang dari 40. Ya. Berikutnya, ya, kalau digambar dengan grafik, ya, kita analisis secara grafis dulu. Ya. Analisis secara grafis, ya. Maka di sini dari kendala yang ada, ya, ada dua kendala utama di sini ya, 2x1 tambah 3x2 kurang dari 60. Ini grafiknya berarti yang biru, ya. Ya, ini kalau x-nya 0 ya, x2-nya 20. Kalau x2-nya 0 maka x1-nya 30. Nah, ya. Jadi untuk kendala yang pertama ini adalah yang biru, dia kurang dari maka daerahnya sebelah kirinya, ya. Untuk kendala yang kedua, 2x1 tambah x2 kurang dari 40 berarti yang hijau di sini, ya. Sebelah kirinya hijau, ya. Sebelah kirinya biru, sebelah kirinya hijau, sebelah kanannya x2 dan sebelah atasnya x1. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, dari sini berarti diperoleh 4 titik utama untuk mencari nilai optimum dari Z, ya. Titiknya pertama di sini, 2, ketiga, dan keempat di. Tapi nggak mungkin kalau titik optimumnya atau nilai maksimumnya di sini kan nggak mungkin. Berarti hanya 3 titik utama ini ya sebagai acuan kita untuk mencari nilai maksimumnya dari fungsi Z, ya. Nah, kalau di sini ya x1-nya 0, x2-nya 20 ya, maka kita akan peroleh 0,20, nilai Z-nya adalah 40 kali 0 ditambah 30 kali 20. Berarti 600 ya, 600.000 karena di sini keuntungannya dalam ribuan. Kemudian pada titik yang kedua ini ya, berarti di sini 20,0, berarti nilai Z yang bisa dicapai pada posisi ini adalah 40 kali 20 ditambah 30 kali 0. Berarti 800.000. Dan yang ketiga di sini, ini kalau dicari dengan eliminasi substitusi dari dua persamaan ini, ya, maka akan diperoleh titik perpotongannya di sini adalah 15,10. Jadi X1-nya 15, X2-nya 10. Ya. Maka nilai Z-nya ya, 40 kali 15 ditambah 30 kali 10. 40 15 itu 600.000, 30 kali 10 berarti 300.000. Jadi 900.000. Nah, berarti dari ketiga posisi ini ya, nilai Z maksimumnya adalah 900. Ini 600, 800, ini 900. Berarti yang paling maksimum adalah 900. Ya. Nah, oke. Nah, seandainya dari keadaan seperti ini ya, perusahaan ingin ini. Kalau misalnya mesin A bisa nggak sih ditambah kinerjanya misalnya ya, tidak cuma 60 jam. Ya, misalkan aja tambah satu mesin lagi ya, misalkan sehingga bisa menjadi 70 jam misalnya ya. Misalnya aja ya. Jadi fungsi yang pertama, fungsi kendala yang pertama ini ya 60-nya menjadi 70. Bagaimana pengaruhnya dengan fungsi tujuannya ya, dari fungsi optimumnya. Kalau ini menjadi dari 60 menjadi 70. Nah, kita lihat pada grafiknya di sini ya. Kalau fungsi kendala ini adalah yang biru ya. Nah, kalau 60-nya diganti 70, maka yang biru ini akan bergeser sana. Akan bergeser ke sana. Ya. Sehingga ada perubahan daerah penyelesaian.
ya, dari kendala yang baru dengan yang ini ya. 1, 2, 3. Nah, terjadi perubahan daerah penyelesaian menjadi lebih luas ke sana. Ya. Mula-mula ini kalau 10 ya, kalau 60-nya diganti 70 maka daerah penyelesaiannya semakin luas ke sana. Ya. Sehingga ada pergeseran juga posisi ini ya, posisi 15,10 ini akan bergeser juga sana. Ya. Nah, ini berapa nilai Z pada posisi yang baru ini ya. Berapa posisi yang baru ini ya? Posisi yang baru ini kalau dicari lagi ya dari fungsi ini dan fungsi ini ya dengan eliminasi substitusi maka akan diperoleh X1 dan X2-nya adalah 12,5 dan 15 ya. 12,5 untuk X1, 15-nya untuk X2 ya. Maka nilai Z-nya akan berubah ya, 40 kali 12,5 ya, ditambah 30 kali 15. Ini akan menjadi 950.000 karena dalam ribuan, ingat ya. Dalam ribuan. Nah, kita lihat di sini mula-mula ya, keuntungan maksimum itu hanya 900 ya. Setelah ditambah nilai kanan pada kendala yang pertama ini ditambah 10 ya, maka ini menjadi keuntungannya menjadi 950.000. Nah, ada istilah yang namanya shadow price. Shadow price itu adalah seberapa besar kenaikan nilai optimum jika ruas nilai kanan pada kendala dinaikkan 1 unit. Ya. Nah, dari kejadian ini maka kita bisa menentukan shadow price dari mesin A. Ya. Nah, ini kendala ini berkaitan pada mesin A. Ya, berapa shadow price pada mesin A? Ya, kita hitung. Ya. Berapa besar kenaikan nilai optimum? Ya, jika ruas nilai kanan pada kendala dinaikkan 1 unit. Berarti perbandingan, ya kita cari perbandingan antara perubahan nilai Z ini, ya, perubahan nilai Z ini dibandingkan dengan perubahan nilai kanan ini. Ya, nilai Z-nya berubah berapa dibandingkan dengan nilai kanannya ini berubah berapa. Jadi perubahannya 950.000 dibagi 900.000, dikurangi 900.000 dibagi dengan perubahan ini. Ya, dari 60 menjadi 70 itu berubahnya berapa? Ya. Yang atas 50.000, yang bawah 10. 50.000 dibagi 10 artinya ada 5.000. Jadi jika nilai kanan dinaikkan 1, maka nilai Z ini akan naik menjadi 5.000. Naiknya 5.000, bukan menjadi ya, naiknya 5.000. Tiap satu kenaikan nilai kanan pada kendala yang pertama ini akan merubah nilai Z ya, naik menjadi naik 5.000 unit. 5.000 ya, nilai Z-nya naik 5.000 gitu ya. Tiap penambahan 1 jam kerja, karena sini X1-nya adalah dalam satuan dalam jam ya. Mesin itu dalam jam kinerjanya. Tiap penambahan 1 jam kerja mesin A, maka akan ada kenaikan keuntungan. Nah, keuntungannya naik Rp5.000. Jadi bisa diasumsikan misalnya gini. Kalau di sini kan dari 10 ini ya, 60 menjadi 70 itu naiknya 10. Naiknya 10 di sini keuntungannya naiknya 50.000. Berarti kalau naiknya cuma 1 ya, keuntungannya naiknya 5.000. Seandainya 60 ini dinaikkan 1 unit ya, 1 unit, 1 jam ya. Maka nanti Z di sini akan bernilai 905.000. Ya, bertambah 5.000. Kalau di sini 62 ya, maka nilai Z-nya nanti akan menjadi
910. Naik 5.000, naik 5.000 lagi. Begitu seterusnya. Ya, di sini naiknya 10, maka nilai Z-nya nanti akan menjadi 5.000 kali 10. Nah, naiknya 50, sehingga menjadi dari 900.000 menjadi 950.000. Ini yang namanya shadow price, ya, dari mesin A. Ya. Nah, kita berandai-andai lagi, bagaimana seandainya yang kita naikkan adalah kinerja mesin B. Ya. Mula-mula dari 40 jam dinaikkan menjadi 50 jam. Ya, ini bertambah 10 jam lagi. Ya, kita beri yang gampang nilainya, ya. Bagaimana dengan perubahan posisi pada titik optimnya di sini? Kalau ini pada kendala yang kedua berarti garis yang hijau, ya, garis yang hijau. Mula-mula 40 menjadi 50 itu, maka yang hijau ini bergeser ke kanan sejauh ini. Ya. Sehingga daerah yang memenuhi dua kendala ini atau tiga kendala ini, ya, akan lebih luas dari yang awal. Baik ke sana, ya. Nah, dari sini berarti titik optimumnya akan bergeser ke sini. Berapa koma berapa di sini bisa dicari lagi, ya, dengan eliminasi substitusi, ya, ini dan ini, maka akan diperoleh 22,5, ya, 22,5 untuk X1 dan 5-nya untuk X2. Ya. Berapa nilai Z yang bisa dicapai dari posisi ini? Ya, ya tinggal masukkan aja 22,5 kali 40 ditambah 5 kali 30. Maka akan diperoleh nilai 1.050.000. 1.050.000. Nah, kenaikan berapa itu? Kalau kita hitung lagi shadow price dari mesin B, tadi mesin A, ya. Kalau kita hitung shadow price dari mesin B, maka berapa perubahan nilai Z, ya, kita bandingkan dengan berapa perubahan nilai kanan pada kendala kedua. Ya. Berarti kita hitung 1.050.000 dikurangi 900.000 dibagi, maaf ya, ini seharusnya 50 min 40. Ya, 50 min 40 ini. Ya, sama-sama 10 gitu, ya. Berarti hasilnya adalah 150.000 dibagi 10 itu 15.000. Maaf. Saya perbaiki dulu, ya. Ya, shadow price mesin B, ya. Jadi kita peroleh 1.050.000 dikurangi 900.000 dibagi 50 min 40 sama dengan 15.000. Sehingga, ya, artinya, ya, setiap penambahan 1 jam kerja mesin B maka akan ada kenaikan keuntungan Rp15.000. Ya. Dari dua perubahan tadi, ya, yang pertama merubah kendala pertama, yang kedua merubah kendala yang kedua, maka pihak manajemen akan bisa menentukan, ya, ngambil kebijakan, ya, yang akan ditingkatkan performanya yang mana ini, ya, mesin A atau mesin B, sehingga keuntungan akan bertambah. Nah, ini analisis yang harus dikuasai, ya. Ada perubahan pada kendala pertama dan perubahan kendala kedua, mana yang akan diambil, atau mungkin bisa jadi kedua-duanya diambil, tergantung dari permasalahan-permasalahan yang lain, ya, kendala-kendala yang lain yang ada. Ya. Kalau kita perhatikan dengan tabel simplex, kalau tadi dengan grafis, ya, dengan grafis tadi diperoleh bahwa perubahan kendala pertama, ya, 1 unit atau 1 angka pada nilai kanan pada kendala pertama
itu akan menambah keuntungan Rp5.000. Sedangkan pada kendala kedua, ya pada perubahan satu nilai pada nilai kanan pada kendala kedua, maka ada penambahan keuntungan Rp15.000. Kita sudah ada gambaran nih, baiknya yang akan diubah yang mana ya. Jadi pada kendala kedua ini misalnya di sini tidak 50 ya, 41 misalnya gitu ya. 41 2x1 ditambah x2 kurang dari 41, maka dapat dipastikan nanti nilai Z-nya bertambah dari 900.000 bertambah 15.000 menjadi 915.000 ya. Kalau di sini 42 ya berarti penambahnya menjadi 30.000, maka nilai Z-nya akan menjadi 930.000 dan seterusnya. Itu ya. Kalau kita perhatikan pada tabel simplex, ini tabel awal seperti ini ya. Dari permasalahan ini tabel awalnya. Kemudian kita jalankan dengan iterasi-iterasi yang ada, maka akan diperoleh tabel optimalnya seperti ini. Ya. Hasilnya 900 tadi kan pada grafik tadi ya. 900 dengan nilai ini X1 ya. Saya ganti dulu. Ya. Hasil tabel optimal ya dari metode simplex akan diperoleh seperti ini ya. Ini X2-nya 10 dan X1-nya 15 ya. Maka kita lihat di sini ya, tadi memang benar ya, akan dicapai nilai maksimumnya 900 ya dengan X1-nya atau mesin produk Kirin itu 15 unit dan produk Cosmo-nya 10 unit. Ya. Nah, kemudian ada apa tadi istilahnya? Nah, shadow price ya. Shadow price untuk mesin A dan shadow price untuk mesin B ya, tadi sudah kita peroleh ya. Untuk mesin A shadow price-nya adalah 5.000 dan untuk mesin B 15.000. Nah, di sini kita bisa lihat ya shadow price pada tabel optimal, yaitu kita lihat pada kolom S1 dan S2. Ya, jadi pada kolom S1 pada baris Z ya ini 5, ya ini merupakan shadow price pada mesin A. Sedangkan 15 di sini pada kolom S2 baris Z ini merupakan shadow price mesin B. Nah, jadi secara otomatis hasilnya seperti ini. Ya. Tinggal lihat tabel simpleknya optimal ya. Oh, ini 5 ini adalah shadow price untuk mesin A. 15 ini shadow price untuk mesin B. Ya. Nah, ada permasalahan ya untuk ya ada cermati sendiri ya. Jika biaya sewa mesin A dan B adalah 10.000 per jam, maka untuk menambah keuntungan, apakah perusahaan berani menambah jam kerja mesin A? Ya. Apakah perusahaan berani menambah jam kerja mesin B? Ya, silakan Anda cari hasilnya ya, atau cari permasalahan ini. Apakah berani perusahaan itu menambah jam kerja mesin A? Apakah berani perusahaan menambah jam kerja mesin? Jangan-jangan dengan menambah jam kerja mesin A ya. Jadi ini bisa nih untungnya tambah ya. Jadi malah berkurang atau malah jadi rugi. Nambah jam kerja mesin A malah jadi untungnya berkurang ya. Silakan Anda bermain logika di sini ya. Sekian ya pertemuan kita kali ini ya. Oh ya, untuk yang kedua, mohon maaf ya. Tadi saya utarakan ada empat permasalahan tadi ya. Pertama solusi optimumnya berapa, yang kedua bagaimana dengan perubahan kendala 1, kendala 2 ya.
Dan yang ini adalah bagaimana perubahan koefisien fungsi tujuan itu mempengaruhi solusi optimum. Ya. Mungkin sudah kita pelajari sebelumnya dalam pembahasan gradien ya, pada fungsi linier. Nah, kalau pada pembahasan kali ini ya, memaksimalkan keuntungan ini dengan kendala dua utama ini dan satu non negatif ya. Kita lihat di sini pada fungsi tujuan atau fungsi objektifnya dapat diketahui gradiennya ya, bisa dicari dari negatif 40/30. Ini adalah gradien pada fungsi objektif. Ya. Nah, kemudian pada kendala, ya kendala yang pertama 2x1 ditambah 3x2, ya 60 nggak usah diperhatikan ya. Dari bentuk ini, maka gradien kendala pertama itu adalah min 2/3. Ya, jadi M1, ya, gradien kendala pertama adalah min 2/3. Ya dari angka di koefisien X1 dan X2 saja. Ya. Di sini koefisien X1 dan X2 pada fungsi tujuan adalah 40 dan 30, maka gradiennya adalah min 40/30 atau disederhanakan menjadi min 4/3. Ya. Kendala kedua, min 2/3. Ya, gradiennya adalah min 2/3. Pada kendala kedua berarti min 2/1 atau min 2. Ya. Nah, kenapa kita pelajari gradien ini ya? Nah, berkaitan dengan bagaimana menentukan di mana letak posisi optimumnya. Ya, apakah di titik A, di titik B atau titik C. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa MZ atau gradien fungsi tujuan itu terletak ya atau dia terletak antara M1 dan M2 ya. Jadi MZ ini dia lebih besar dari min 2 tapi dia lebih kecil dari M1, lebih kecil dari min 2/3. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka ya kalau kita lihat di sini kendala yang pertama itu kan yang biru ya. Ini gradiennya min 2/3. Kendala yang kedua adalah yang hijau, gradiennya min 2 ya. Sedangkan gradien pada fungsi tujuan itu min 4/3 ya. Karena ini terletak antara min 2/3 dan min 2, maka fungsi tujuan atau nilai optimumnya ada pada titik B. Ya, perpotongan antara kendala pertama dan garis kendala kedua. Ya, itu kalau gradien fungsi tujuannya antara gradien pertama dan kedua. Ya. Nah, ini ya. 2 lebih kecil dari MZ, lebih kecil dari M1. Maka solusi optimumnya ada di B. Ya. Sedangkan ya, jika gradien fungsi tujuan ini sama dengan M1, kalau gradien fungsi tujuannya sama dengan M1, berarti nilai optimumnya posisinya terletak sepanjang dari A sampai B. Ya, sepanjang A sampai B. Jadi karena berimpit dengan kendala yang pertama. Ya, berimpit dengan kendala pertama. Begitu juga jika gradien fungsi tujuannya itu sama dengan M2, sama dengan yang hijau, ya, maka nilai optimumnya terletak sepanjang B sampai C. Sepanjang B sampai C. Ya, MZ sama dengan M2, solusi optimumnya ada di sepanjang B sampai dengan. Nah, selain dari itu, ya, kalau misalkan gradien fungsi tujuannya
itu lebih besar dari gradien M1, ya, maka solusi optimalnya ada di titik A. Begitu juga jika gradien fungsi tujuannya lebih kecil dari M2, lebih kecil dari yang ini, maka solusi optimalnya ada pada posisi di C di sini. Ya. Nah, sehingga ya kita bisa melihat ya, kalau di sini misalkan ada perubahan, wah ini sekarang keuntungannya lebih besar yang penjualan X2 misalkan, ya. Ini ditukar nih ya, ini 30X1 ditambah 40X2. Nah, ya, maka posisinya ada di mana sekarang? Nah, apakah di A atau tetap di B atau di C? Nah, itu kita lihat dari gradien ini tadi. Ya, kita lihat pada gradien fungsi fungsi tujuan, fungsi objektifnya. Yang baru di mana? Apakah masih terletak antara M1 dan M2, ya, atau lebih besar dari M1, ya, atau lebih kecil dari M2, ya. Ini dilihat dari ini posisi. Ya. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.